sebelah kanan, barisan sebelah kanan, kalian kelas 4 akan belajar tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan yang sebelah kiri, kalian kelas 5 akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya, untuk yang kehadirannya. Untuk yang kelas 4, hari ini apakah hadir semua? Semua ya, kelas 4. Kalau yang kelas 5, apakah ada yang nggak masuk? Hadir semua? Ya. Baiklah, untuk yang kelas 5, kalian silahkan baca tentang materi sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan materi di kelas 4 terlebih dahulu. Untuk kelas 4, kita akan belajar tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang pertama, teknologi produksi. Teknologi produksi itu adalah teknologi untuk cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Teknologi produksi itu contohnya yang sering kita lihat seperti pada sawah. Contohnya kalau dulu sawah itu menggarap sawah pakai sapi, ya. Kita belajarnya pakai sapi. Tapi kalau sekarang sudah ada traktor, ya. Sudah ada traktor, itu disebut teknologi produksi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Kalau teknologi komunikasi itu teknologi di bidang komunikasi yang membantu manusia untuk berkomunikasi antar sesama. Misalnya HP yang sering kalian pegang ya, HP. Dulu kan gak ada HP. Dulu kalau mau komunikasi itu harus kirim surat, berhari-hari baru sampai. Kalau sekarang sudah ada HP, mau komunikasi tinggal telepon aja, langsung nyambung, bisa komunikasi langsung, bisa ngobrol ya. Itu disebut teknologi komunikasi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Kalau teknologi transportasi itu yang sering kita lihat, biasanya kalau dulu kita pakai sepeda, sekarang pakai motor. Kalau dulu belum ada mobil, sekarang sudah ada. Kalau dulu nggak ada kereta, sekarang sudah ada kereta. Ini saya ada gambarnya tentang teknologi transportasi. Saya kasih contohnya gambar-gambarnya. Ini ada 3 contoh teknologi transportasi zaman sekarang yang sudah modern. Di sini ada gambar pesawat, ada kereta, ada bis. Bis itu termasuk mobil. Kelihatannya? Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, nanti kalian saya kasih tugas. Tugasnya itu per kelompok. Nah, sebelumnya nanti silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya itu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kalian cuma hanya ada 2 kelompok. Ya, silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama itu cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus contohnya berkat cahaya matahari yang melalui genting kaca berbentuk garis lurus. Biasanya kalau di rumah kalian itu ada atap rumah atau genteng, ya, itu yang bolong, itu akan kena cahaya matahari, itu akan merambat lurus kan, lurus sampai ke lantai. Itu disebut cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda. Itu contohnya biasanya gelas, ya. Gelas itu kalau dipakai senter itu biasanya cahaya tembus, itu
disebut cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Kalau cahaya dapat dipantulkan itu biasanya pada cermin. Kalian pas ngaca atau pakai senter, kalian senteri, cahaya mantul kembali. Itu disebut cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu bisa dikatakan cahaya dapat dibelokkan. Itu biasanya contohnya lebih sering pakai pensil. Gelas ada air, ya, pensil kalian masukkan, itu nanti kelihatan di dalam air pensilnya belok, ya, atau dia nggak lurus sama yang atas. Nah, itu disebut cahaya dapat dibiaskan. Yang terakhir itu cahaya dapat diuraikan. Contohnya itu peristiwa terjadi pelangi. Pelangi, tahu pelangi ya? Pelangi itu banyak warna. Padahal dia dari satu warna dia bisa menjadi banyak warna. Itu artinya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini saya ada satu contoh gambar dari cahaya dapat dibiaskan. Contohnya pensil. Pensil dimasukkan ke dalam air, lihat bentuk belok kan dia. Itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, dari sifat-sifat cahaya ini, apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Paham. Kalau sudah paham, sama seperti kelas 4, silahkan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti akan saya kasih tugas per kelompok. Kalian silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang transportasi, tentang teknologi transportasi zaman dulu dengan sekarang. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Nah, untuk kelas 5, kalian silakan diskusikan tentang cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan dengan teman sekelompok kalian. Nanti kepada saya kasih, silakan diskusikan. Setelah itu hasil diskusi kalian silahkan dikumpulkan di depan. Paham? Kalau paham, saya bagikan tugasnya. Karena tugas kalian sudah selesai dan sudah kalian kumpulkan untuk kelas 4 dan kelas 5, saya ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang kelas 4, kesimpulannya teknologi produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau berlandaskan pengetahuan. Kalau teknologi komunikasi dapat mengatasi jarak dan waktu. Kalau teknologi transportasi itu mempermudah sampai ke tujuan untuk lebih cepat. Nah, untuk yang kelas 5, kesimpulannya pembelajaran hari ini, sifat-sifat cahaya adalah cahaya yang dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.